Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem file. Seperti sebelumnya, saya juga telah mempresentasikan tentang manajemen memori. Kali ini saya beralih ke sistem file pada sistem operasi. Konsep file. File adalah unit penyimpanan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpanan file. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Informasi dalam file didefinisikan oleh pembuatnya. Sebuah file mempunyai struktur tertentu tergantung tipenya. Tipe file terdiri dari data, baik data numerik, karakter maupun binari, serta program, misalnya source program, object program, dan executable program. Atribut file. Sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan yang lainnya, tetapi secara umum terdiri dari nama, informasi disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Tipe. Diperlukan sistem yang mendukung tipe yang berbeda. Lokasi. Pointer ke lokasi file pada perangkat. Ukuran file saat ini. Proteksi. Mengontrol siapa yang dapat membaca, menuliskan, dan mengeksekusi. Waktu, tanggal, dan identifikasi user, data untuk monitoring, proteksi, serta security dan penggunaan. Informasi file disimpan dalam struktur direktori yang diatur oleh disk. Operasi pada file. Sebagai tipe data abstrak, perlu didefinisikan operasi yang dapat dibentuk oleh file. Terdapat 6 operasi dasar yang disediakan sebagai sistem call, yaitu membuat file, menulis file, membaca file, reposisi dalam file, menghapus file, memotong file, open FI, close FI, mencari struktur direktori untuk entry FI, dan memindahkan isi entry ke memori, itu untuk open. Untuk close, memindahkan isi entry FI di memori ke struktur direktori pada disk. Operasi tambahan yang biasanya dilakukan terhadap file adalah menambah informasi baru pada akhir file yang sudah ada, mengubah nama file yang sudah ada, membuat duplikasi copy file. Tipe file. Salah satu pertimbangan dalam merancang sistem file dan keseluruhan sistem operasi adalah apakah sistem operasi mengenali dan mendukung sistem file. Bila sistem operasi mengenali tipe suatu file, maka dapat dilakukan operasi terhadap file dengan cara yang rasional. Misalnya, user yang mencoba mencetak file executable dapat dicegah oleh sistem operasi karena file adalah program binary. Teknik yang umum untuk implementasi tipe file adalah memasukkan tipe file sebagai bagian dari nama file. Nama file dibagi menjadi dua bagian, yaitu nama dan extension. Seperti pada MS-DOS. Seperti pada gambar 92. Seperti pada Microsoft Windows atau Apple Macintosh. Struktur file. Tipe file juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. File tertentu harus konfirmasi ke struktur yang dibutuhkan yang dimengerti oleh sistem operasi. Misalnya, sistem operasi membutuhkan file executable yang mempunyai struktur khusus sehingga dapat menentukan di mana letak memori dan lokasi dari instruksi pertama. Beberapa sistem operasi menggunakan sekumpulan sistem pendukung struktur file dengan sejumlah operasi khusus untuk manipulasi file dengan struktur tersebut. Hal ini kelemahan pada sistem operasi yang mendukung struktur file lebih dari satu. Jika sistem operasi menentukan 10 struktur file berbeda, maka perlu menyertakan kode untuk mendukung struktur file tersebut.
Beberapa sistem operasi seperti Unix dan Microsoft DOS hanya mendukung sejumlah struktur file. Unix menentukan setiap file merupakan deret 8 bit byte dan bit tersebut tidak diterjemahkan oleh sistem operasi. Struktur file internal. Sistem disk mempunyai ukuran blok yang ditentukan oleh ukuran sebuah sektor. Semua disk input atau output dibentuk dalam unit satu blok yang berukuran sama. Ukuran physical record tidak tepat dengan panjang logical record. Logical record mempunyai panjang yang bervariasi. Solusi adalah dengan mengirim sejumlah logical record ke blok fisik. Ukuran logical record, ukuran blok fisik, dan teknik pengiriman menentukan beberapa banyak logical record yang berada pada blok fisik. Pengiriman dapat dilakukan oleh program aplikasi user atau sistem operasi. File merupakan deretan blok-blok. Semua fungsi dasar input-output dioperasikan pada blok-blok tersebut. Metode akses. File menyimpan informasi. Bila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu akses berurutan, akses langsung, dan metode akses lain. Akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Metode akses ini berdasarkan model tab dari suatu file yang bekerja dengan perangkat sequential access atau random access. Operasi pada akses berurutan ini terdiri dari read next, write next, reset, no read after last write, atau rewrite, atau bisa dibilang dengan menulis kembali, seperti itu. Operasi read membaca bagian selanjutnya dari file dan otomatis menambah file pointer yang melacak lokasi input-output. Operasi write menambah ke akhir file dan akhir material pembaca baru, new end of file. Akses langsung merupakan logika record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis record dengan cepat tanpa urutan tertentu. Bisa dibilang di sini secara acak mungkin. Metode akses langsung berdasarkan model disk dari suatu file, memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Operasi pada akses langsung terdiri dari read, write, position, read next, rewrite. Seperti itu. Metode akses lain dapat dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer ke blok-blok tertentu. Untuk menentukan masukan dalam file, pertama dicari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. File indeks dapat disimpan di memori. Bila file besar, file indeks juga menjadi terlalu besar untuk disimpan di memori. Salah satu pemecahannya adalah membuat indeks untuk file indeks. File indeks primer berisi pointer ke file indeks sekunder yang menunjuk ke data item aktual. Struktur directory. Directory adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Contohnya pada gambar di sebelah kanan ini. Beberapa sistem menyimpan ratusan file pada disk ratusan gigabyte. Untuk mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Dua bagian di sini yaitu directory dan file.
Informasi yang terdapat pada direktori adalah nama, tipe, alamat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik, informasi proteksi. Beberapa operasi yang dibentuk pada direktori adalah mencari file, membuat file, menghapus file, mendaftar suatu direktori, mengubah nama file, melintasi sistem file. Direktori di sini bisa juga disebut dengan folder, seperti itu. Direktori satu level hanya terdiri dari satu direktori setiap user. Pada direktori jenis ini terjadi permasalahan penanaman dan pengelompokan berdasarkan user. Contohnya pada gambar di bawah ini. Kenapa dinamakan direktori satu level? Karena di sini hanya terdapat direktori. Di sini hanya terdapat satu direktori saja. Maksudnya ini golongannya hanya satu. Dan kalau level 2 seperti ini, dia memiliki dua cabang. Ada user file directory dan master file directory. Seperti itu. Mungkin hampir sama pengertiannya seperti directory level 2. Ini directory level 2 memisahkan directory untuk setiap user. Setiap file diberi nama path dan mempunyai nama file yang sama untuk user yang berbeda. Direktoris berstruktur pohon merupakan struktur direktori yang bisa digunakan mempunyai direktori root. Setiap file pada sistem mempunyai nama path yang unik. Pada direktori ini pencarian dan direktori lebih efisien, mengelompokkan file dan dapat mengakses direktori dan subdirektori. Di sini dikatakan direktori berstruktur pohon karena bercabang-cabang, memiliki cabang seperti mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di sini lebih efisien dalam menemukan karena di sini pengelompokannya sangat jelas. Sehingga ketika ingin mencari file atau mencari folder, kita lebih mudah menemukan. Direktori acyclic graph. Tree melarang menggunakan bersama-sama file dan direktori. Pada direktori acyclic graph memungkinkan direktori mempunyai subdirektori dan file yang digunakan bersama-sama. File dan subdirektori yang sama mungkin berada pada dua direktori yang berbeda. File system mounting. Suatu file harus dimount sebelum diakses. File yang tidak dimount akan dilakukan proses mounting pada mount point. Contohnya seperti gambar di sebelah kanan ini. Tipe akses. Mekanisme proteksi dengan tipe akses file terbatas yang dapat dibuat. Akses diperbolehkan atau tidak tergantung beberapa faktor. Satu di antaranya permintaan tipe akses. Beberapa operasi yang disediakan adalah sebagai berikut. Membaca dari file, menulis file, menjalankan file, menambah file, menghapus file, melihat nama dan atribut file. Proteksi. Informasi yang disimpan dalam sistem komputer harus diprotek dari kerusakan fisik dan akses yang tidak benar. Reliability biasanya dilakukan dengan duplikasi copy dari file. Duplikasi ini artinya digandakan. Ada file yang sama tetapi file yang sama kayak kembar begitu.
Untuk kenapa diduplikasi? Untuk mengantisipasi dari kerusakan file. Artinya jika file yang satu tidak bisa diakses, maka file yang satunya lagi dapat diakses. Bisa dibilang backup file seperti itu. Menduplikasi file ke tab secara reguler dari sistem file yang secara tiba-tiba dihapus proteksi. Sebaliknya dapat dilakukan dalam beberapa cara. Akses list dan grup. Pendekatan permasalahan proteksi yang sering digunakan adalah dengan membuat akses secara dependen pada identifikasi user. Skema umum untuk implementasi akses identity dependent dengan menghubungkan masing-masing file dan directory dengan sebuah akses list yang menentukan nama user dan tipe akses yang diizinkan untuk setiap user. Bila user akses ke file khusus, sistem operasi memeriksa akses list. Jika user tersebut terdaftar, akses diizinkan. Sebaliknya, terjadi proteksi violation dan dilarang mengakses file. Masalah pokok dengan akses list adalah ukuran. Jika ingin mengizinkan user membaca file, harus didaftar semua user dan akses read. Teknik ini mempunyai dua konsekuensi, yaitu membangun sebuah daftar mungkin kesulitan dan directory entry yang sebelumnya mempunyai ukuran tetap sekarang menjadi ukuran bervariasi sehingga muncul permasalahan manajemen ruang atau manajemen room. Contoh proteksi Unix. Pada sistem Unix, proteksi directory ditangani sama dengan proteksi file. Misalnya diasosiasikan dengan setiap subdirectory menggunakan owner, group, dan universe sebagai 3-bit RWX. Informasi yang terdapat pada file dari kiri ke kanan terdiri dari proteksi file atau directory, jumlah link ke file, nama pemilik, nama grup, ukuran file, dan tanggal membuat nama file. Seperti contohnya pada gambar di bawah ini. Ya, kurang lebih seperti itulah penjelasan saya tentang sistem file. Dan kurang perkataan atau adanya perkataan yang tidak mengenakan mohon dimaafkan. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.